My name is Puspita Ayuningtyas Maya Dewi, and you can call me Puspita. I am a student at the Open University from UBJJ Malang, Pokjar Joyoboyo, Kediri City, with number 048673733. In this session, I made this learning video to fulfill the assignment for the teaching structuring course with 10 tenses. Let's follow me, please. Thank you. Students, good morning. Are you ready for studying English? Ready. Okay, ready. At first time, before we start our lesson, let us pray together. Maybe who is lead pray? Rate maybe? Yes, please. My friends, let us pray together. Please. Okay. Good morning, student. Morning. How are you today? I'm fine. Okay, fine. Good, thank you. I want to ask with you all. Who is absent today? No one. No one? Yes. No one? Good. You are is a good student. Please give applause. Okay. I want to ask with all of you. In the last week, who is remember about our lesson? Di minggu kemarin, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? I miss. Yes, May. I think last week we study about Okay, good. Thank you. Fiber. Maybe fiber. Do you know understand fiber? Understand? Maybe or have any question about our lesson last week? Mungkin ada pertanyaan tentang fiber. Ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita minggu lalu fiber? Apakah semua sudah mengerti? Do you understand? Yes. Bisa kita lanjut ke pelajaran selanjutnya? Okay. I think all of you understand about our lesson last week? Yes? Lanjut? Lanjut? Okay. Please open your book, your module, splash, unit 3. We can study about tenses. Silakan buka buku kalian unit 3. Ya, kita belajar tentang tenses. Siapa yang tahu tenses? Atau bentuk waktu? Yuk, siapa yang masih ingat tenses? Maybe in class 1 or class 2 or in junior high school, you had study about tenses. Mungkin pada waktu kalian kelas 1 atau di waktu SMP, ada yang pernah belajar tentang tenses atau bentuk waktu? Yes. Yes. Are you remember? Sudah ingat kan? No. No. Oke. Tenses adalah bentuk waktu. Di mana tenses bentuk waktu itu ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? 2 or 3? 3. 3 or 2? 3. What else? Simple present tense. Oke. Simple past tense. Simple future tense. Oke. Simple present tense atau yang disebut dengan apa? Nah, apa? Rate? Masa sekarang. Bentuk tenses bentuk waktu
kegiatan sehari-hari yang kita bicarakan di masa sekarang. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang kedua apa? Untuk masalah lampau atau disebut dengan simple past tense, bukan tension ya, tapi past tense. Simple past tense, bentuk lampau. Dan yang terakhir adalah membicarakan tentang masa akan datang atau dalam bahasa Inggris, in English, simple future tense. Oke, kita bahas, kita kupas one by one. Kita bahas satu persatu. Simple present tense yaitu adalah bentuk tenses yang digambarkan atau dibicarakan, yang sedang dibicarakan pada waktu sekarang. Berarti waktunya kapan? Sekarang. Waktunya adalah sekarang, hari ini juga. Nah, ada beberapa rumus ya untuk menyatakan kalimat simple present tense. Yang pertama adalah positive sentence atau kalimat positif dengan rumus adalah subject plus verb plus s atau es plus complement. Siapa yang tahu complement? Yes. Oke, keterangan atau dalam bahasa Indonesia adalah SPOK. Oke, SPOK itu apa saja? Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, good. Nah, kita bahas positive sentence, simple present tense dalam bentuk kalimat positive sentence dengan rumus subjek verb 1 s or es plus complement. Contohnya, we goes to school. Coba kalian ikuti saya. We goes to school. Nah, subjeknya adalah we. Verb satunya adalah verbannya go plus go plus s menjadi goes to school. Nah, jadi subjeknya adalah we, verb satunya adalah goes plus s menjadi goes to school menjadi complement atau keterangan. Siapa yang bisa memberikan contoh lainnya? Ayo, I am studies. Ayo, coba siapa yang bisa? Ada yang bisa? Contoh lainnya. We go to Bandung. Kita pergi ke Bandung. Kapan perginya? Sekarang. In here, you can understand for positive sentence. Dari sini bisa dimengerti? Yes. Bisa? Yes. Kita lanjut ke kalimat negatif dengan rumus subject plus do or does plus not plus verb one. Jadi kalimat negatif rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb one. Nah, kita beri contoh. We does not, atau kalau disingkat dalam Inggris speak fast, we doesn't go to school. Kita tidak pergi ke sekolah. Tina doesn't go to Bandung. Tina tidak pergi ke Bandung. Ya. Subjeknya yang mana? Subjeknya ya we. Terus plus do atau does plus not. Bila di speak fast atau dibaca cepat menjadi doesn't, ya. We doesn't go to school. Bisa dimengerti? Yes. Bisa dimengerti atau mau
does plus subject plus verb 1. Do or does plus subject plus verb 1. Dengan contoh, do you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? Nah, do or does itu menjadi di depan ya, karena kalimat tanya plus subjek. Subjeknya adalah you. Go to school itu menjadi verb 1. Ya, verb 1. Go to school. Komplement keterangannya plus tanda tanya. Oke. Does she go to Bandung? Bila dijawab iya, menjadi apa? Yes, she does. Misalkan saya bertanya kepada Kate, does she go to Bandung? Misalkan ya, berarti jawabannya adalah yes, she does. Oke. Do you go to school? Tidak. Bila dijawab tidak, no, I don't. Oke. Sampai sini paham? Paham? You understand? Yes. Next? Oke. Next or repeat again? Lanjut atau? Yes. Next, lanjut atau diulangi lagi? Next. Oke. And then tenses. Bentuk waktu yang kedua adalah bentuk lampau, ya, atau bisa disebut simple past tense. Saya mau tanya kepada kalian semua, kira-kira bentuk lampau menurut kalian itu apa sih? Sesuatu yang akan dibicarakan atau sesuatu yang dibicarakan tapi sudah lewat atau hari ini? Lampau. Pada umumnya lampau itu apa? Sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Misalkan kemarin saya tidak masuk. Tidak masuknya kapan? Kemarin. Berarti itu sudah terjadi atau masih akan rencana
dia perempuan tidak pergi ke sekolah. Didn't, ya, paham ya? Didn't, she didn't go to school. Kenapa pakai verb satu? Karena ada did. Did itu adalah bentuk lampau dari do or does. Ya, paham dari sini? Yes. Do you understand? Maybe do you have any question? Atau mungkin ada yang ditanyakan? No. Oke. She didn't go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Oke. Dan kalimat tanyanya adalah did plus subject plus verb one. Kembali lagi ke verb one, bukan verb two. Bukan verb two lagi, karena ada did. Did ini sudah mewakili bentuk lampau. Nah, contohnya, did she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Tidak. Kalau tidak, dijawab tidak, berarti she didn't. She didn't, ya, she didn't. Atau she did not. Tapi kalau digabung menjadi speak fast, she didn't. Coba ulangi. She didn't. She didn't. She didn't. She didn't. Okay. Doesn't. Doesn't. Didn't. 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 Okay. Do you understand? Do you understand? Yes. Yang ketiga adalah bentuk tenses yang ketiga adalah simple future tense. Saya mau tanya dulu sebentar. Menurut kalian simple future tense itu apa? Apa? Simple future tense atau bentuk waktu yang membicarakan masa yang akan datang. Kira-kira direncanakan atau tidak? Tidak? No? Direncanakan? Yes, direncanakan. Direncanakan ya, karena adalah bentuk yang akan datang. Kita berbicara tentang sesuatu yang akan dibicarakan. Misalkan, saya akan pergi ke pantai besok Minggu. Saya akan pergi ke pantai besok Minggu. Kira-kira itu membicarakannya pergi ke pantainya kapan? Kemarin, besok Minggu atau hari ini? Besok Minggu ya. Besok Minggu ya. Berarti kan simple future tense adalah bentuk tenses yang dibicarakan atau kejadian yang akan direncanakan di masa yang datang. Nah, cara membuat kalimatnya adalah ada rumusnya juga, positive sentence dengan rumus subject plus short or word plus be plus verb in plus object. Nah, agak rumit ya. Contohnya, sampel. Kita ambil subjek siapa? Should itu apa? Should atau will itu sama artinya dengan akan. Ya, will sama seperti will. Kalau will itu kan verb satu kan ya? Ya, paham ya? Kita beri contoh. Misal, coba subjeknya adalah we serve be going to beach. Next week. Nah, kita akan pergi ke pantai minggu depan. Ya. Subjeknya yang mana?
Subjeknya yang mana? We. Search plus search. We itu adalah conjunction. Apa namanya? Itu adalah conjunction atau penghubung. Penghubung ya, to be. Be going to beach. Ya. Next week kapan? Berangkatnya kapan? Berangkatnya kapan? Besok minggu. Ya. Misalkan saya akan pergi ke rumah nenek bulan depan. Siapa yang bisa translate in English? Saya akan pergi ke rumah nenek minggu depan. Bukan minggu depan, bulan depan. Ya, siapa yang coba? I search apa tadi rumusnya? Kita kembali rumus. Ayo. I search be going to grandmother house bulan depan. Bulan depan apa? Next month. Siapa? Ayo coba. Tunjuk tangan. Siapa? I search coba. Ayo, jangan takut. I search going to grandmother house. Going to grandmother house. And next. Okay. Maybe you can give any example. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh selain Fitri. Siapa? Dalam bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Ayo, siapa? Ketika kalian mau berencana, saya akan makan. Ayo, coba. Yatin. Yatin. Saya akan. Oke, saya akan bicara pergi ke pasar. Saya akan belanja minggu depan. Saya akan belanja ke pasar minggu depan. Berarti I will, bisa memakai will atau sell I will shopping in pasar. Bahasa Inggrisnya adalah market. I will shopping market next week. Oke. Pun.